Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Hari itu Desa Sukamulya mulai ramai. Orang-orang sibuk mempersiapkan perayaan Idul Adha. Di lapangan depan balai desa, panitia kurban sudah menyiapkan tenda dan peralatan sembelih. Suara takbir dari masjid mulai terdengar sayup-sayup meski matahari masih tinggi. Di kandang belakang rumah besar Juragan Jamal, para pekerja mondar-mandir. Ada satu sapi jenis limosin, warnanya coklat kemerahan, yang diperlakukan seperti raja. Sapi itu katanya sudah dibeli orang kaya dari kota yang ingin berkurban di desa. Harganya hampir setara satu rumah tipe 45. Juragan Jamal sudah pamer kemana-mana. Tapi siang itu, kandang mendadak heboh. Salah satu pekerja berteriak panik. "Pak, sapi yang satu itu hilang, tali tambatannya putus." Juragan Jamal yang sedang duduk di kursi panjang langsung bangkit. Mukanya merah padam. Dia melangkah cepat ke kandang, dan benar saja, sapi limosin itu sudah tidak ada. Cuma ada jejak kaki dan tali tambatan yang terputus. "Bangsat! Siapa yang jaga semalam?" Para pekerja saling tuding. Tak ada yang berani mengaku tidur. Semua bilang mereka lihat sapi itu terakhir kali pukul 3 dini hari. Seketika, amarah Jamal memuncak. Ia menuduh ini bukan kecolongan biasa. Ini pasti ulah maling. Tapi bukan maling sembarangan. Ini kerjaan orang yang ngerti kandang. Jamal melangkah ke depan rumahnya. Ia memanggil beberapa warga yang sedang lewat. "Pak RT, kumpulkan warga. Ada maling di desa ini. Sapi saya hilang." Warga pun berkumpul. Tak lama kemudian, muncul nama yang disebut-sebut. "Jangan-jangan Rasman." "Pak, dia itu iri. Usaha sapinya bangkrut. Cuman pelihara kambing doang sekarang." Ada yang menyambung. "Kemarin saya lihat anaknya Rasman keluyuran deket kandang." Juragan Jamal menambahkan bumbu. "Dia dulu pernah kerja di kandang saya. Dia paham semua sistemnya. Kalau bukan dia, siapa lagi?" Warga mulai ikut-ikutan mengangguk. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa pelakunya. Tapi karena Rasman orang miskin dan tidak punya pengaruh, mudah sekali untuk percaya pada tuduhan itu. Menjelang sore, orang-orang berdatangan ke rumah Rasman. Mereka tidak datang dengan niat baik. Mereka marah, terprovokasi, dan ingin cari keadilan versi mereka sendiri. "Rasman, keluar kau!" teriak seorang pemuda yang membawa kayu. Rasman keluar dengan wajah bingung. Di belakangnya, istrinya gemetar sambil menggendong anak mereka, Raffi. "Ada apa ini?" tanya Rasman. Juragan Jamal maju ke depan menunjuk wajah Rasman. "Kau maling! Kau curi sapi saya! Itu sapi buat kurban, bukan buat kau bawa kabur." "Apa?" "Saya nggak ngerti, Pak. Saya nggak pernah masuk kandang situ sejak berhenti." "Kerja!" jawab Rasman. Tapi warga sudah tidak mau dengar penjelasan. Salah satu dari mereka melempar batu ke atap rumah Rasman. "Ngaku aja! Pasti udah kau jual ke tengkulak. Dasar iri!" Istrinya mulai menangis. Raffi berlari ke depan, berusaha menutup tubuh bapaknya dari kerumunan. Tapi Rasman hanya diam. Matanya memandang kosong ke arah tanah. Ia tahu, tak ada satupun yang akan membelanya hari itu. "Kalau sampai besok sapi itu nggak ketemu, kau angkat kaki dari desa ini." Gertak Pak RT yang ikut-ikutan marah. Menjelang malam, rumah Rasman hancur dilempari. Jendela pecah, pintu nyaris lepas dari engsel. Tak ada yang mau mendengar pembelaan mereka. Malam takbiran datang dengan sunyi. Suara takbir sayup-sayup dari masjid terasa dingin. Rasman duduk di kursi kayu depan rumahnya yang rusak. Istrinya sudah tertidur dengan mata sembab. Raffi meringkuk di sudut ruangan. Tanpa suara, Rasman berdiri. Ia mengenakan baju koko putih lusuh dan sarung kotak-kotak. Ia keluar lewat pintu belakang, membawa tali tambang bekas yang ditemukan di dapur. Ia berjalan perlahan ke sumur tua di belakang rumah.
Sumur itu sudah lama tak terpakai. Letaknya agak tersembunyi di balik rumpun pisang. Tak ada yang tahu apa yang dipikirkan Rasman malam itu. Yang jelas, ia merasa harga dirinya sudah hancur. Nama baiknya diinjak. Tak ada satu pun yang percaya padanya, bahkan orang yang dulu pernah ditolongnya. Beberapa menit kemudian, terdengar suara pelan dari arah sumur. Kayu tua penutup sumur bergeser. Suara gesekan tali terdengar, lalu hening. Pagi harinya, suara takbir menggelegar. Warga berkumpul di lapangan untuk menyaksikan penyembelihan sapi kurban yang tersisa. Di tengah keramaian, terdengar teriakan anak kecil. Ada orang gantung diri di sumur belakang rumah Rasman. Orang-orang langsung berlari. Mereka menemukan tubuh Rasman tergantung dengan mata melotot. Angin pagi berembus pelan, membawa bau tanah basah dan darah yang menetes dari jari-jari kaku Rasman. Warga pun diam. Tak ada yang berani berkata apa-apa. Juragan Jamal hanya berdiri mematung, sementara istri Rasman pingsan di tempat. Raffi berlutut sambil menangis, memeluk kaki ayahnya yang sudah dingin. Tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa pagi itu bukanlah akhir dari kisah keluarga Rasman, tapi justru awal dari sesuatu yang lebih gelap dan lebih mengerikan. Setelah kepergian Rasman, rumah itu kosong. Orang-orang lewat tanpa menoleh. Beberapa malah menyebutnya rumah sial, rumah orang bunuh diri. Padahal, di dalamnya masih ada 2 orang yang hidup. Istri Rasman dan anak semata wayangnya, Raffi. Usianya baru 12 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya legam karena sering ikut ayahnya ke ladang dan pasar. Matanya selalu merah sejak malam takbiran itu. Ia melihat sendiri ayahnya dituduh, dihina, dan akhirnya ditemukan tergantung di sumur belakang rumah. Tapi tak ada yang peduli, bahkan setelah semua itu terjadi. Warga hanya datang untuk menonton. Tak ada yang ikut mengubur, kecuali Pak Madit, adik kandung Rasman, yang pulang dari kampung sebelah setelah dengar kabar. Ibunya, Bu Rumi, tak pernah benar-benar pulih. Setelah pemakaman, ia jadi pendiam. Hanya duduk di dalam rumah, menatap pintu. Kalau ditanya, jawabannya cuma singkat. Kadang ia bicara sendiri. Kadang menangis tanpa suara. Hari-hari berlalu dan perlakuan warga tak berubah. Mereka masih melihat rumah Rasman dengan tatapan jijik. Bahkan anak-anak dilarang main dekat situ. Kalau Raffi keluar rumah, ada saja yang menyindir. Itu anak maling. Bapaknya bunuh diri, pasti setannya nempel. Raffi diam. Ia tidak membalas. Ia tahu kalau dia melawan, ibunya bisa makin disudutkan. Tapi rasa sesak itu terus menumpuk di dalam dadanya. Tahun berikutnya, Idul Adha kembali datang. Desa Sukamulya kembali ramai. Tapi bagi Raffi dan ibunya, hari itu hanya pengingat luka. Pagi-pagi, ibunya jatuh pingsan. Badannya lemas, dan sejak saat itu ia lebih sering terbaring. Makan susah, tidur pun tak nyenyak. Raffi merawatnya sebisanya. Tiap malam ia membuatkan teh, menyuapi bubur, bahkan membersihkan kotoran kalau ibunya tak kuat ke kamar mandi. Orang-orang tetap tak peduli. Tak ada yang datang menjenguk. Bahkan bidan desa pun enggan masuk. Mereka takut terkena aura sial. Pak Madit sesekali datang. Ia membawa makanan dan uang seadanya. Tapi ia juga punya keluarga sendiri di kampung sebelah. Tidak mungkin tinggal menetap di rumah itu. Setelah beberapa bulan, ia akhirnya bicara pada Raffi. "Vi, kamu ikut Om aja ke kota. Di sana kamu bisa sekolah. Di sini kamu gak akan bisa apa-apa. Orang-orang udah telanjur benci." Raffi tidak langsung jawab. Ia tahu pamannya tidak jahat, tapi ia juga tahu meninggalkan rumah ini berarti meninggalkan semua kenangan tentang ayahnya. Beberapa minggu kemudian, ibunya meninggal. Badannya kurus tinggal tulang. Wajahnya pucat, dan matanya kosong saat terakhir kali memandang Raffi. Kata-kata terakhirnya cuma satu, "Maafkan ibu." Setelah pemakaman, Raffi tidak menangis. Air matanya seperti sudah habis. Di rumah itu, ia duduk sendiri. Malamnya, saat orang-orang tertidur, ia keluar membawa pisau kecil dan paku. Ia berdiri di depan sumur belakang rumah. Sumur tempat ayahnya mati. Dengan tangan gemetar, ia mencakar dinding sumur yang berlumut dengan pisau dan paku itu.
tulisan yang dibuatnya pelan tapi pasti. Akan kubalas darah ini di hari yang sama nanti. Setelah selesai, ia duduk di pinggir sumur. Lama ia memandang ke dalam, gelap, dalam, sunyi. Ia tak tahu kenapa sumur itu tidak pernah ditutup, tapi ia yakin satu hal. Disinilah semuanya berubah. Keesokan paginya, Raffi dibawa Pak Madit ke kota. Rumah itu dikunci. Tak ada yang mau menyentuhnya. Bahkan saat beberapa pemuda mencoba mengambil kayu bekas dari rumah itu, mereka kabur ketakutan, katanya mendengar suara tangisan dari sumur. Di kota, Raffi tinggal di rumah sempit di pinggiran pasar. Om Madit kerja jadi sopir angkot, dan istrinya buka warung kecil-kecilan. Kehidupan di sana tidak mudah, tapi tidak ada yang menuduh, tidak ada yang mengejek. Orang-orang tidak tahu masa lalunya. Itu cukup untuk membuat Raffi bisa bertahan. Ia sekolah dengan tenang, tapi hatinya tidak pernah lupa. Di dalam dirinya, dendam seperti bara. Ia tidak sering bicara, tidak suka ramai, tapi nilainya bagus. Ia suka baca buku, terutama soal hukum dan keadilan. Ia tulis semuanya dalam buku catatan kecil. Nama-nama orang yang dulu ikut mengusir ayahnya, yang melempar rumahnya, yang menatap ibunya dengan jijik. Setiap Idul Adha datang, ia akan mengunci diri di kamar. Ia tak ikut sholat. Ia tak ikut melihat penyembelihan. Ia hanya duduk dan mencoret tanggal di kalender. Satu hari nanti, pikirnya, di hari yang sama, saat takbir menggema dan orang-orang sibuk menyembelih hewan kurban, ia akan kembali. Bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, tapi sebagai seseorang yang akan menagih semua luka. Dan di sudut hati Raffi yang mulai tumbuh menjadi remaja, hanya ada satu tujuan. Balas dendam. Tahun 2004, sudah lebih dari 1 dekade sejak Rasman dikubur dalam kesepian. Desa Sukamulya tampak tak berubah dari luar. Jalan tanah masih becek kalau hujan, suara ayam dan kambing bersahutan, dan para petani masih berangkat ke sawah sejak subuh. Tapi suasana berbeda terasa menjelang Idul Adha kali ini. Kandang sapi milik Juragan Jamal, yang dulunya jadi simbol kekayaan, sekarang jadi tempat yang bikin bulu kuduk berdiri. Semuanya dimulai dari kematian mendadak 1 ekor sapi. Sapi jantan besar, jenis limosin, sudah dibeli pelanggan dari kota untuk disembelih 3 hari lagi. Tapi waktu Manto, pekerja kandang, datang pagi-pagi, sapi itu sudah tergeletak kaku. Matanya melotot, lidah menjulur, dan di badannya ada bekas goresan panjang seperti cakaran. Aneh, karena tak ada binatang buas di desa, apalagi sapi-sapi itu ditambat dengan kuat di kandang besi. Awalnya, Juragan Jamal tidak mau ribut. Ia bilang mungkin penyakit. Ia panggil mantri hewan, tapi hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda infeksi. Jantung sapi normal, tapi dia mati. Seperti ketakutan hebat, kata si mantri bingung. Besoknya, 2 sapi lain menyusul. Polanya sama. Mati mendadak. Mata melotot. Bekas goresan. Kali ini, para pekerja mulai gelisah. Mereka minta kandang dibersihkan dan dipasangi lampu malam. Jamal, yang mulai panik karena calon pembeli banyak, akhirnya setuju. Tapi malam ketiga, bencana benar-benar datang. Manto tidak pulang. Istrinya datang pagi-pagi ke kandang, menangis karena suaminya tak kembali. Beberapa pekerja lain ikut mencari. Waktu mereka buka pintu kandang, tubuh Manto tergeletak di tengah. Mukanya lebam, tulangnya banyak yang patah. Seolah diinjak berkali-kali. Anehnya, semua sapi masih terikat di tempat masing-masing. Waktu polisi desa datang, mereka hanya geleng-geleng. Tak ada jejak perampok, tak ada bekas sapi lepas. Tapi mayat, Manto jelas-jelas penuh luka seperti diseruduk dan diinjak. Darahnya masih segar. Di dinding kayu kandang, ada tulisan samar seperti dicakar. Darah dibalas darah, Juragan Jamal pucat. Ia langsung suruh anak buahnya hapus tulisan itu. Tapi, kabar sudah keburu menyebar, warga mulai bisik-bisik. Kutukan Rasman, kata orang-orang. Dulu waktu Idul Adha juga, kan? Jangan-jangan ini balasannya. Satu demi satu pekerja minta berhenti. Mereka takut.
Ada yang mengaku melihat bayangan orang di dekat sumur tua malam-malam. Ada juga yang dengar suara tangisan sapi bercampur, suara lelaki tua dari kandang, padahal tak ada siapa-siapa. Juragan Jamal makin stres. Ia panggil dukun dari kampung sebelah. Orang tua berjubah putih, datang membawa kemenyan dan botol air doa. Ia keliling kandang sambil komat kamit. Setelah 1 jam, ia berkata pelan, "Tempat ini ditandai, ada dendam yang belum selesai." "Kalau begitu, netralkan, Mbah," kata Jamal. Panik. Terlambat. Ini bukan sekadar jin. Ini urusan manusia. Yang mati tidak ikhlas. Dendamnya dalam. Selama penyebabnya belum dituntaskan, tempat ini akan terus dihantui. Juragan Jamal murka. Ia bayar dukun itu, tapi hasilnya 0. Malam berikutnya, 1 sapi mati lagi. Kali ini lehernya sobek seperti digaruk benda tajam. Sambil duduk di rumah besarnya, Jamal minum kopi pahit. Tangan gemetar. Istrinya, Bu Nur, juga mulai was-was. "Kalau ini betulan kutukan, kita harus minta maaf. Kau dulu memang keras kepala. Orang-orang masih ingat siapa yang tuduh Rasman." Jamal menatap istrinya tajam. "Sudah kubilang, dia memang mencurigakan waktu itu. Tapi tidak ada bukti, Mas." Jamal diam. Ia tahu tuduhannya dulu memang berdasar pada emosi, bukan bukti. Tapi egonya tak mau mengaku. Kini, akibatnya datang satu persatu. Hari semakin dekat ke Idul Adha. Pembeli banyak yang membatalkan. Kandangnya mulai sepi. Orang-orang tak mau beli sapi dari tempat yang katanya dikutuk. Bahkan tukang jagal langganannya enggan datang. Desa Sukamulya makin ramai oleh kabar-kabar tak masuk akal. Ada yang bilang melihat Raffi, anak Rasman, pulang malam-malam naik motor, mukanya dingin, matanya seperti orang kerasukan, tapi tidak ada yang benar-benar bisa memastikan. Rumah tua keluarga Rasman memang masih berdiri, tapi kosong. Kuncinya berkarat. 1 malam sebelum hari penyembelihan, suara gaduh terdengar dari kandang. Warga berlarian ke sana. Saat sampai mereka lihat seekor sapi mengamuk di kandang sendiri, menubruk dinding, matanya merah, tapi kandangnya terkunci dari luar. Tak ada yang membuka, tak ada yang masuk. Di tengah kebingungan itu, suara seperti orang tertawa terdengar pelan, seperti suara anak muda. Tapi tak ada siapa-siapa. Jamal berdiri di luar pagar kandang, mukanya pucat, hatinya penuh rasa tak tenang. Ia tahu sesuatu sedang datang mendekat. Bukan penyakit, bukan kecelakaan, tapi dendam lama yang akhirnya bangkit. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Juragan Jamal berdoa sambil menggigil. Takbir yang menggema dari masjid justru membuat hatinya makin was-was. Ia tahu, besok pagi bukan cuma sapi yang akan disembelih. 3 bulan setelah kejadian mengerikan di kandang sapi, suasana desa Sukamulya mulai mereda. Warga sudah tidak terlalu banyak membahas soal sapi mati dan pekerja kandang yang ditemukan tewas. Tapi Juragan Jamal belum bisa tenang. Ia tahu sesuatu belum selesai. Di saat desa mulai mencoba melupakan teror itu, seorang pria muda datang. Wajahnya teduh, pakaiannya rapi dan sederhana. Bicaranya lembut, sopan, dan senyumnya selalu ramah. Ia memperkenalkan diri sebagai Ustaz Fajar. Katanya, ia baru selesai mondok di sebuah pesantren besar di Jawa Timur dan ingin mengabdikan ilmunya di desa-desa kecil. Awalnya, warga tidak terlalu peduli. Tapi lama-lama, mereka mulai suka. Ustaz Fajar rajin datang ke rumah warga, mengajak ngobrol, mengajari anak-anak ngaji, bahkan membantu petani memperbaiki irigasi. Ia tidak seperti ustaz kebanyakan yang hanya ceramah. Ia ikut kerja, tidak pilih-pilih. Bahkan kalau ada orang sakit, dia yang duluan datang bawa air doa dan makanan. Tidak butuh waktu lama, pengajian kecil pun dibuat di rumah kosong dekat surau. Semakin hari, makin banyak yang datang. Anak-anak muda juga ikut. Warga bilang, jarang ada ustaz kayak gini. Muda, pintar tapi rendah hati. Juragan Jamal dan istrinya, Bu Nur, pun mulai tertarik. Anissa, anak bungsu mereka, yang waktu itu baru lulus SMA, juga ikut pengajian.
Ia bilang pada ibunya, "Ustadz Fajar itu orangnya enak, Bu. Ngajinya jelas dan nggak bikin takut. Orangnya juga perhatian." Bu Nur tersenyum. "Kalau kamu cocok, ajak saja main ke rumah." Dan benar saja. Suatu sore, Ustadz Fajar datang bertamu. Ia membawa oleh-oleh berupa kurma dan buku agama. Saat pertama kali bertemu, Juragan Jamal menatapnya agak lama, seperti merasa wajahnya familiar. Tapi ia cepat mengusir pikiran itu. Mungkin cuma mirip seseorang, batinnya. Fajar berbicara dengan sopan, banyak mendengar, dan tidak terlalu banyak menggurui. Ia pandai mengambil hati. Bahkan Jamal, yang biasanya susah percaya orang baru, mulai merasa nyaman. "Anak muda seperti kamu ini yang dibutuhkan kampung ini," kata Jamal sambil menuangkan teh. "Saya cuma ingin berbagi ilmu." "Yang sedikit, Pak," jawab Fajar kalem. Malam itu, saat Fajar pulang, Anissa mengantar sampai gerbang. Mereka ngobrol sebentar, tertawa kecil, lalu Fajar pergi sambil mengucap salam. Di balik senyum hangat itu, hatinya tetap dingin. Ia menatap rumah besar keluarga Jamal dari kejauhan. Wajahnya menegang sesaat, lalu hilang dalam gelap waktu berjalan. Fajar makin dekat dengan keluarga Jamal. Ia sering datang, kadang diajak makan malam, kadang sekadar ngobrol. Anissa makin sering tertawa kalau bersamanya. Bu Nur mulai menganggap Fajar seperti anak sendiri. Dan Jamal perlahan merasa pria ini bisa jadi calon menantu yang cocok. Tak ada yang tahu, setiap malam, Fajar duduk di depan sumur tua belakang rumah kosong yang dulu ditinggali Rasman. Sumur yang pernah jadi saksi peristiwa kelam. Di dinding yang retak, ada bekas cakaran lama yang sudah pudar. Akan kubalas darah ini di hari yang sama nanti. Fajar menyentuh dinding itu, diam lama, lalu menunduk. "Sebentar lagi," bisiknya. Suatu malam, saat pengajian di surau selesai, Fajar diminta Jamal menginap karena hujan deras. Ia mengiyakan. Jamal menyiapkan kamar di paviliun kecil belakang rumah. Di malam sunyi itu, Fajar berjalan pelan ke dalam rumah besar. Ia membuka pintu rak tua di ruang tengah, lalu mengambil sesuatu. Buku catatan lama. Ia tahu di dalam buku itu ada tulisan tangan ayah Anissa. Ia baca perlahan, halaman demi halaman, hingga matanya terhenti pada catatan tentang kejadian Idul Adha 1992. Jamal mencatat semua pengeluaran dan kerugian waktu itu. Termasuk nama orang yang ia curigai, tertulis. Rasman, kemungkinan kuat pelaku pencurian sapi. Fajar menggenggam buku itu erat. Wajahnya tetap tenang, tapi napasnya mulai berat. Pagi harinya, saat sarapan, Fajar tetap bersikap seperti biasa. Ia bahkan membantu Bu Nur memotong sayur. Jamal memuji kepeduliannya. Jarang anak muda sekarang yang mau bangun pagi dan bantuin orang tua. Fajar tertawa kecil. "Saya cuma ingin jadi bagian dari desa ini, Pak." Jamal mengangguk puas. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan dikeluarkan oleh Fajar. Ia bilang akan mengadakan pengajian akbar di halaman rumah tua sebelah surau, tempat dulu keluarganya tinggal. Ia tidak menyebut bahwa itu rumah masa lalunya. Ia hanya bilang ingin memperingati malam 10 Zulhijjah dengan tahlilan dan doa bersama. Warga antusias. Bahkan Jamal berjanji akan menyumbang sapi untuk dimasak buat makan bersama. Anissa senang bukan main, ikut membantu menyiapkan makanan ringan dan dekorasi. Malam itu pun tiba. Warga berdatangan membawa tikar, makanan, dan semangat. Doa dilantunkan. Fajar duduk paling depan, memimpin tahlil dengan suara tenang. Tapi di hatinya, amarah tetap menyala. Malam itu, tak ada yang curiga. Tak ada yang tahu, doa-doa yang dilantunkan. Fajar bukan hanya untuk para arwah, tapi juga sebagai pembuka jalan untuk sesuatu yang jauh lebih kelam. Sudah seminggu ini, Anissa mulai susah tidur. Setiap malam, tepat lewat jam 2, ia terbangun karena suara aneh dari belakang rumah. Awalnya dikira suara angin, tapi makin lama suaranya makin jelas. "Ampuni aku," atau "rasakan dendamku." Suara itu seperti milik seorang pria, serak, dalam. Kadang dibarengi suara tangis,
kadang disusul ringkikan sapi yang terdengar seperti kesakitan. Anissa coba bangun dan melihat ke jendela, tapi malam selalu gelap. Lampu belakang rumah mati terus sejak beberapa hari lalu. Ia bilang ke ibunya soal suara itu. Tapi Bu Nur cuma bilang mungkin Anissa kecapekan atau terlalu banyak pikiran. Udah, tidur aja. Jangan mikir macem-macem. Besok, kamu bantu lagi di pengajian Ustaz Fajar, kan? Kata Bu Nur sambil menepuk pundaknya. Tapi malam berikutnya, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih kencang. Dan Anissa yakin suara itu berasal dari sumur tua yang ada di ujung pekarangan. Anissa sempat bicara ke Fajar soal suara-suara itu. Tapi Fajar cuma diam sebentar, lalu menjawab. Kadang, suara dari masa lalu memang bisa muncul di tempat yang salah. Anissa tidak paham maksudnya. Sementara itu, Jamal juga mulai mengalami gangguan tidur. Ia sering mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah kandang sapi, tapi semua sapi berubah jadi manusia dengan wajah Rasman. Mereka menatapnya dengan mata melotot, penuh darah. Kadang Jamal bermimpi berada di atas sumur, dan dari dalam sumur ada tangan yang mencoba menariknya masuk. Ia terbangun dengan napas tersengal, baju basah oleh keringat dingin. "Pak, Bapak kenapa? Si akhir-akhir ini?" tanya Bu Nur suatu pagi. "Nggak tahu, Nur. Aku mimpi aneh terus." "Yang sabar, Pak. Udah, nanti kita kirim sedekah buat anak yatimnya. Biar pikiran Bapak tenang." Jamal mengangguk pelan, tapi wajahnya tetap gelisah. Menjelang hari Idul Adha, warga desa sibuk menyiapkan sapi-sapi kurban. Termasuk keluarga, Jamal. Seperti biasa, mereka menyiapkan sapi paling besar untuk disumbangkan ke masjid. Sapi itu sudah dipilih sejak sebulan lalu. Warnanya coklat gelap, besar, dan tampak sehat. Ditaruh di kandang khusus, diberi makan terbaik, tapi 2 hari sebelum penyembelihan, sapi itu berubah. Sapi itu mendadak jadi liar. Matanya merah. Setiap didekati orang, ia menggeram dan seperti ingin menyeruduk. Beberapa pekerja mencoba menenangkan, tapi tak berhasil. "Aneh, biasanya sapi, kurban itu jinak," kata salah satu warga. "Tuh sapi kayak kerasukan," sahut yang lain. Jamal mulai curiga, tapi ia berpura-pura tenang. Ia bilang sapi itu cuma stres karena cuaca panas. Hari Idul Adha pun tiba. Warga berkumpul di lapangan masjid. Semua sudah siap. Sapi milik juragan Jamal jadi yang pertama disembelih karena memang paling besar. Tapi begitu tali dilepas dan sapi hendak digiring ke tempat penyembelihan, tiba-tiba sapi itu mengamuk. Ia melompat, meronta, dan melepaskan diri. Orang-orang berteriak. Anak-anak lari. Sapi itu lari ke tengah kerumunan, lalu mengarah ke Farid, anak sulung Jamal, yang berdiri paling depan sambil memegang kamera. Semuanya berlangsung cepat. Sapi itu menyeruduk Farid dengan keras. Farid terlempar, lalu tubuhnya diinjak berkali-kali. Suara tulang patah terdengar jelas. Darah menggenang. Orang-orang teriak panik. Beberapa warga berusaha menarik sapi itu, tapi hewan itu seperti tak bisa dihentikan. Baru setelah 2 orang pingsan dan 1 ditendang, sapi itu berhasil ditambatkan. Lagi Farid sudah tak bergerak. Matanya terbuka, lehernya patah. Suasana berubah kacau. Masjid jadi sepi. Warga mulai bisik-bisik. Ada yang menyebut ini bukan kejadian biasa. Ini kutukan. Dari dulu kasus Rasman belum beres. Di rumah duka, Jamal hanya bisa duduk di kursi. Tangannya gemetar. Farid dimakamkan sore itu juga. Banyak warga datang, tapi suasananya dingin. Tak banyak yang bicara. Anissa menangis diam-diam di kamarnya. Tapi malam itu, suara dari sumur kembali terdengar. Kali ini jelas. Sangat jelas. Seorang sudah kubawa. Yang lain akan menyusul. Anissa menjerit dan lari ke kamar ibunya. Tapi saat menceritakan apa yang ia dengar, Bu Nur hanya terdiam dan memeluknya. Keesokan harinya, Ustaz Fajar datang ke rumah Jamal membawa air doa dan bacaan tahlil. Ia menghibur keluarga Jamal. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Ia berjalan ke belakang rumah, berdiri di dekat sumur. Ia menunduk, lalu berbisik pelan. "Sudah 1, sisanya sebentar lagi."
Pak Wahyu, kepala desa yang baru menjabat menggantikan kepala desa lama yang pensiun, merasa ada yang janggal dengan rangkaian kejadian belakangan ini. Sejak ia dilantik, laporan warga tentang gangguan di kandang sapi, suara-suara dari sumur, tua, sampai kejadian sapi mengamuk dan menyebabkan kematian Farid, semuanya mengarah ke satu titik, keluarga Jamal. Sebagai kepala desa yang cukup terbuka dan peduli pada warga, Pak Wahyu mulai mencari tahu lebih dalam soal sejarah keluarga itu dan apa yang sebenarnya terjadi puluhan tahun lalu. Ia mengunjungi beberapa warga tua di desa yang masih hidup dan dulu sempat dekat dengan Rasman. Salah satunya adalah Mbah Leman, pria tua yang dulu bekerja sebagai penjaga malam pasar desa. Ia tinggal sendirian di rumah kayu yang sudah reot di ujung desa. Waktu itu, saya yakin Rasman gak salah, kata Mbah Leman pelan, sambil menyeruput kopi pahit. Kenapa, Mbah? Karena saya tahu yang bawa sapi ke kandang malam-malam itu bukan dia. Saya lihat sendiri, waktu itu ada 2 orang muda. Salah, satunya pakai jaket kulit, bukan baju buruh kayak Rasman. Pak Wahyu mencatat semuanya. Dari informasi yang ia kumpulkan, ada dugaan kuat bahwa Rasman memang dijebak. Tapi tak ada satupun warga yang berani bicara saat itu. Takut. Karena Jamal sudah punya kuasa dan uang sejak dulu. Kepala desa waktu itu pun terkesan tutup mata. Pak Wahyu merasa ini harus dibuka. Tapi ia sadar, menyampaikan semuanya butuh waktu dan bukti. Ia juga mulai curiga pada sosok Ustaz Fajar yang baru datang beberapa waktu lalu. Terlalu cepat akrab dengan warga. Terlalu tenang menghadapi semua kejadian. Sementara itu, Fajar tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia tetap mengisi pengajian, membantu warga, dan bahkan beberapa kali ikut rapat kampung bersama perangkat desa. Tapi satu hal yang berubah adalah tatapan Jamal setiap kali melihatnya. Jamal jadi pendiam. Ia mulai jarang keluar rumah. Bahkan ke kandang pun tidak. Anissa bingung dengan perubahan ayahnya. Bu Nur hanya bilang, "Ayahmu butuh waktu sendiri." Namun sore itu, semua berubah. Fajar datang ke rumah Jamal membawa kitab doa dan bingkisan kecil, alasan formal untuk bersilaturahmi. Tapi ia tahu, waktunya sudah dekat. Mereka duduk di ruang tamu, hanya ada Fajar dan Jamal. Bu Nur sedang di dapur, Anissa sedang mengantar makanan ke tetangga. Obrolan mereka awalnya biasa, tentang desa, masjid, dan kegiatan pengajian. Tapi tiba-tiba, Fajar menggulung lengan bajunya karena merasa gerah. Jamal yang duduk di depannya langsung terpaku. Di lengan, Fajar terlihat jelas sebuah tato kecil berbentuk garis dan titik yang hanya dikenal oleh beberapa orang di desa. Itu adalah tanda yang dulu dibuat Rasman dan diwariskan ke anak semata wayangnya. Simbol yang diukir dengan pisau kecil saat Raffi berumur 10 tahun. Tanda itu tak bisa dihapus. Jamal gemetar. Matanya membesar, mulutnya terbuka, tapi tak bisa mengeluarkan suara. Fajar menatapnya. Wajahnya tetap tenang. "Kau kenal tanda ini, kan?" tanya Fajar sambil menurunkan lengannya. Jamal tak menjawab. Tubuhnya mulai berkeringat meskipun angin dari jendela cukup kencang. "Sapi itu bukan ayahku yang curi," lanjut Fajar dengan suara datar. "Tapi dosa itu tetap kau letakkan di punggungnya." Jamal akhirnya bisa bersuara, pelan dan serak. "Kau, Raffi?" Fajar hanya mengangguk. Tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Semua sudah jelas. Aku cuma jalankan aturan. Waktu itu kepala desa yang minta. "Dan kau yang dorong ayahku ke sumur," potong Fajar. "Kau yang bikin ibuku mati pelan-pelan. Kau yang bikin aku tumbuh dengan tanya tanpa jawaban." Jamal terduduk lemas. Matanya berkaca-kaca. Tapi Fajar tidak tampak puas. "Aku balik bukan buat bunuh kau, Pak Jamal. Aku balik buat bikin kau hidup dalam ketakutan yang sama. Rasakan semua yang ayahku rasakan. Dan tunggu, karena ini belum selesai." Tanpa menunggu jawaban, Fajar berdiri dan pergi. Tak ada amarah yang meledak. Hanya ucapan yang dingin, yang lebih tajam dari pisau. Malam harinya, Pak Wahyu mengetuk pintu rumah Jamal. Ia membawa berkas dan rekaman suara wawancara dengan Mbah Leman. Ia ingin bicara soal masa lalu,
soal penyelidikan yang sedang ia lakukan. Tapi Jamal hanya menatap kosong. Semuanya sudah datang kembali, kata Jamal pelan. Pak Wahyu bingung. Maksudnya? Anak itu, dia kembali. Dia bukan orang baru. Pak Wahyu mulai sadar. Ia buka-buka kembali data lama yang pernah ia lihat. Nama Raffi, anak Rasman, memang dulu dikirim ke kota oleh pamannya. Tak ada kabar sejak itu. Jangan bilang ke siapa-siapa dulu. Saya masih kumpulkan bukti, kata Pak Wahyu. Jamal mengangguk, tapi wajahnya sudah tak punya tenaga. Ia terlihat seperti orang yang kehilangan pegangan. Malam makin larut, sumur di belakang rumah kembali bergetar. Suara ringkikan sapi terdengar jelas. Anissa yang mendengar itu dari kamarnya hanya bisa menutup telinga. Sementara Fajar duduk di mushola kecilnya, membuka lembaran kitab, lalu menatap foto lama keluarganya yang tersimpan di dalam dompet. Ia tersenyum tipis. Satu sudah sadar. Dua lagi menunggu giliran, bisiknya pelan. Hari itu langit desa Sukamulya tampak mendung walaupun kalender mencatat tanggal besar, Idul Adha. Biasanya, halaman masjid akan ramai dengan tawa anak-anak, bau sate mulai meruap dari rumah ke rumah, dan deretan sapi berjejer siap disembelih oleh panitia kurban. Tapi tahun ini, suasana terasa berat. Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa. Tapi semua orang merasakan kecanggungan yang aneh. Satu-satunya sapi yang tersisa untuk disembelih pagi itu adalah milik Juragan Jamal. Sapi jantan besar yang sudah dipelihara hampir setahun, kini berdiri di pojok kandang dengan napas memburu dan mata merah. Beberapa panitia tampak ragu saat akan membawanya ke tempat penyembelihan. Yakin ini sehat, Pak? Tanya salah satu warga. Yakin, ini udah dicek kemarin. Cuma emang kelihatan gelisah aja, jawab Darto, penjaga kandang yang tersisa. Anissa berdiri di dekat mushola kecil, menunduk. Wajahnya pucat. Seminggu terakhir ini, hidupnya berubah total. Ayahnya tak pernah bicara lagi sejak malam pertemuan dengan Fajar, dan ibunya hanya bisa menangis setiap malam. Anissa juga mulai mengerti siapa sebenarnya Fajar, dan apa yang terjadi puluhan tahun lalu. Itu membuat hatinya hancur. Sapi milik keluarganya kini dibawa ke tengah lapangan. Panitia bersiap, beberapa orang memegangi tali, sementara tukang jagal membaca doa. Tapi sebelum takbir kedua selesai diucapkan, sapi itu tiba-tiba mengamuk. Tali putus, 4 orang terlempar. Sapi itu mengeluarkan suara keras, menanduk 1 orang panitia, hingga jatuh tak bergerak. Warga berteriak panik, berlarian menyelamatkan diri. Sapi itu lari ke arah rumah Juragan Jamal. Di teras rumah, Jamal berdiri dengan mata kosong. Ia tidak bergerak saat sapi itu makin dekat. Bu Nur berteriak dari dalam rumah, tapi Jamal tetap diam. Anissa baru keluar dan menjerit histeris melihat sapi besar itu menghantam pintu pagar dan berlari lurus ke arah ayahnya. Jamal lari, tapi arah larinya bukan ke dalam rumah, melainkan ke belakang, ke arah sumur tua yang selama ini tertutup papan. Anissa mengejarnya sambil menangis. Bapak, jangan ke situ. Tapi sapi itu lebih cepat. Jerit warga menyatu. Tubuh Jamal terpeleset, lalu jatuh tepat ke dalam sumur. Sapi itu berdiri di tepinya, mendengus keras, lalu mendadak diam. Semuanya terhenti. Tak ada yang bergerak. Hanya suara napas terengah dan teriakan Bu Nur yang terdengar makin lirih. Warga mulai mendekat. Tapi ketika mereka mencoba menurunkan ember untuk mencari tubuh Jamal, air di dalam sumur tampak keruh dan hitam. Dalamnya tak terlihat. Tim relawan dan petugas dari kecamatan datang keesokan harinya untuk menyelam. Tapi hasilnya nihil. Tubuh Jamal hilang. Seolah ditelan bumi. 3 hari setelah kejadian itu, darah segar menyembur dari dalam sumur di tengah malam. Saksi mata adalah 2 anak muda yang berjaga di pos ronda dekat belakang rumah. Mereka kabur ketakutan, dan esok paginya, sumur tua itu kembali jadi bahan bisik-bisik warga. Jangan-jangan itu darah Juragan Jamal. Bisa jadi arwah Rasman balas dendam. Aku dari awal udah curiga, itu sumur gak beres. Anissa hanya bisa duduk di kamar sambil memeluk satu-satunya foto keluarga mereka yang masih utuh. Ia sudah tidak bicara banyak. Ibunya, yang syok,
Berat, kini hanya bisa tidur setelah minum obat penenang. Rumah besar itu kini sunyi. Satu malam sebelum ia pergi, Anissa sempat masuk ke mushola kecil di pojok desa. Tempat di mana Fajar biasa mengajar ngaji dan tinggal. Ruangan itu sudah kosong. Tidak ada Fajar. Hanya ada sajadah tergulung rapi dan sebuah kertas dilipat di atas meja kecil. Anissa membukanya. Isinya hanya satu kalimat. Ada kurban yang tak ditanya siapa penyembelihnya. Anissa menangis. Ia tahu, semuanya sudah berakhir. Ia juga tahu, tidak ada yang bisa ia perbaiki lagi. Ia mengepak tas kecilnya, mencium ibunya yang masih terbaring, lalu pergi ke terminal dengan langkah berat. Di hari yang sama, warga menyadari bahwa Fajar alias Raffi sudah meninggalkan desa sejak malam sebelumnya. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tak ada yang berani mengejarnya. Mushola kecil itu kini kosong, hanya menjadi kenangan tentang sosok yang datang dengan wajah tenang, membawa badai yang memporak-porandakan dosa lama. Pak Wahyu, kepala desa, akhirnya membuat keputusan menutup sumur tua itu dengan cor beton. Tapi warga tahu, sumur itu bukan sembarang sumur. Dan kisah Rasman bukan kisah yang bisa ditutup begitu saja. Setiap kali ada angin malam bertiup dari arah belakang rumah tua Jamal, warga masih bisa mencium bau anyir dan suara ringkikan sapi. Dan mushola kecil itu tetap berdiri dengan satu kalimat di tembok yang dituliskan dengan arang. Dendam bisa tidur tapi tak pernah mati.